Pak Haji, mau ngomongin Dafran nih yang makin sibuk syuting, terus juga makin happy sekarang. Siapa sih Pak Haji? Ya alhamdulillah sih kalau masalah peran sekarang dia ada kesibukan bikin konten, vlog, terus dia dengan usahanya dengan perusahaannya sekarang lagi alhamdulillah sih lagi ada tren maju lah ya. Tentang kisah cintanya juga udah sorot nih Pak Haji Dafran. Siapa sih Pak Haji? Ya sebenarnya kisah cintanya bukanlah kisah cinta sebenarnya, cuman kisah pertemanan aja. Sejauh ini kita baru pertemanan. Kalau yang saya dapatkan dari cerita dia, ya hanya sekedar pergaulan. Karena menurut dia orang baik, ya dia tanggap kita dengan baik. Ya, artinya terjadi hubungan baik aja. Semalam juga dari pihak Natali mengatakan kalau itu hanya konten, tapi netizen itu beranggapan itu serius. Itu benar nggak sih Pak Haji sebenarnya? Ya seperti yang dia katakan, kalau si Natali mengatakan bahwa itu hanya konten atau hubungan baik aja, ya memang itulah kebenarannya ya. Karena kan sudah ditanyakan kepada yang bersangkutan. Nah, pihak perempuannya Natali, pihak laki-lakinya kan anak saya. Jadi setahu saya memang hubungan baik seperti itu aja sih, tidak lebih ya. Mungkin para netizen mengartikan lain, ya itu sah-sah saja. Kan tidak terlalu tidak terlalu jelek banget juga sih. Ya, biasa-biasa aja. Pak Haji, sosok Natali mungkin di mata Pak Haji seperti apa sih Pak Haji? Ya kalau di mata saya sih Natali itu orang baik. Ya orang ya seorang perempuan yang punya anak satu, yang punya sikap keibuannya saya rasa sih termasuk wanita yang mau bekerja keras lah ya. Dengan umur anaknya baru berapa bulan ya sekarang, itu kan dia bikin vlog dan bikin konten itu kan kerja ya. Kerja bagaimana dia bisa menghasilkan uang untuk, tentu mau secara langsung untuk persiapan dia untuk hidup dia ya, untuk masa depan dia dengan anaknya. Jadi di situ kita menilai bahwa dia seorang wanita pekerja keras juga, yang bertanggung jawab, yang akan bertanggung jawab terhadap anaknya, terhadap kebutuhan hidup anaknya dan dirinya untuk masa yang akan datang. Sejauh ini kan Dafran sama Natali sebatas pekerjaan nih, tapi kalau misalnya ke depannya kan nggak menutup kemungkinan ya Pak Haji. Itu kedepannya itu rahasia Tuhan. Kita nggak bisa terlalu jauh memandang terlalu jauh, kita menilai sekarang tidak bisa lah kan? Karena semuanya itu kan memang berpulang kepada yang kuasa juga ya. Cuman untuk saat sekarang ya seperti yang saya sampaikan, itu hanyalah sekedar bikin konten dan vlog aja. Itu dari Pak Haji sendiri, untuk kriterianya seperti apa sih untuk Dafran? Ya kalau untuk si peran, kalau memang nanti saatnya sudah tiba ya, artinya waktunya sudah memungkinkan ya saya hanya pertama saya pulangkan ke dia. Yang kedua, kalau menurut saya sih yang penting wanita itu baik, dan kemudian wanita itu wanita yang bisa diajak untuk mandiri lah, dan perhatian terhadap suami, terhadap keluarga. Artinya tidaklah ya intinya mau diajak oleh suaminya untuk bekerja keras, ya, mengerti akan situasi dan kondisi keluarga dan rumah tangga, itulah ya, dan bisa bergaul. Pak Haji nggak sih karena belum dapet, Pak Haji ini belum ngerestuin Kaica atau Natali, karena Pak Haji pengennya Dafran jadi yang single aja deh dapetnya gitu. Ya di dalam masalah hubungan antara anak saya untuk mencari seseorang sebagai pendamping hidup, ya tentu kita punya harapan-harapan. Namun demikian kita tidak bisa mendahului Tuhan. Wajar dong, namanya orang tua kan. Ya. Tapi kita tidaklah menjestimasi seseorang ya, artinya harus begini, harus begitu, tidak. Kriterianya seperti yang saya sampaikan, asal orangnya orang baik, ya orang bertanggung jawab, orang mengerti ya dengan keadaan, situasi dan kondisi keluarganya. Ya saya rasa sih tidak ada masalah. Tapi sepenting apa sih Pak Haji status untuk calon mantunya di Koreanya Pak Haji ini, status penting nggak sih Pak Haji? Ya bagi saya sih tidak begitu terlalu pikiran sampai ke situ. Kenapa ya? Karena intinya saya sudah sering menyampaikan, bagi saya kalau anak saya cocok dengan seseorang dan orang ternyata cocok dengan anak saya, dia sepakat
Dan kemudian saya sampaikan seperti yang saya sampaikan, tentu saya ada pesan-pesan tersendiri juga terhadap anak saya. Ya kalau memang dia memutuskan pilihan dia, ya bagi saya sih selaku orang tua ya tinggal sisi aja. Kan yang paling penting bagi saya, dia itu senang, dia itu akan nyaman dan akan bahagia. No problem aja saya. Enggak, soalnya kenapa? Soalnya bagi saya perempuan itu, wanita itu bagi saya di mata saya adalah baik semuanya bagi saya. Cuman seperti yang saya sampaikan, asal jangan wanita itu disakiti dan jangan pernah tersakiti. Maukah dia sudah berumur, maukah dia masih muda, ya bagi saya wanita itu asal jangan disakiti, asal jangan tersakiti, jangan disentuh perasaannya. Dia wanita itu pada umumnya baik-baik. Jadi makanya saya nggak menentukan statusnya siapa. Pak Haji ngelihat udah Frans saat gendong Azam anaknya Natali kelihatan kebapaan, gimana Pak Haji lihatnya? Bilang cocok apa? Iya, kalau soal sama anak kecil, Fran memang semenjak si Gala tidak punya bapak, dia selaku anak kedua, kan perhatiannya juga tercurah kepada si Gala kan. Jadi sehingga dia untuk menggendong-gendong Gala atau untuk menyesuaikan diri dengan Gala, dia bisa. Di samping itu dahulu dia kan punya adik juga, si Fadli, si Puji. Jadi dia sebenarnya secara tidak langsung udah terbiasa juga dengan anak kecil. Walaupun baru sekarang yang agak fokus, karena waktu si Fadli dulu si Puji dia masih sekolah kan. Nah sekarang kan kemarin-kemarin kan hari-hari kadang-kadang kan kantor kan dekat rumah kan. Sehingga si Gala sering ditinggal sama dia. Kalau umpamanya mamanya sama saya papanya waktu itu sama-sama ada perlu, dan si Pran lah sama mbaknya yang menjaga kan gitu. Pak Haji terkait Puji Torik nih Pak Haji, kemarin waktu beberapa kesempatan Puji bilang kalau dia minder sama keluarga Halilintar. Itu seperti apa Pak Haji tanggapan? Kalau bagi saya sih saya rasa saya baru mendengar itu. Sebenarnya nggak perlu anak saya itu minder. Sebab apa yang berjalan sepertinya tidak ada yang alasan bagi dia anak saya itu untuk minder. Kalau mungkin belum ketemu sama saya, kalau dia lemparkan kata-kata itu kepada saya, tidak perlu kamu apa yang perlu kamu minderkan. Kenapa kamu minder? Ya. Kamu sudah di jalur yang benar, ya sudah jalur yang benar dan sudah di langkah yang tepat. Ya. Soal bagaimana orang, dan itulah karakter orang, itulah kepribadian orang. Ngapain kita minder kepada orang? Ya, kita sudah langkah yang tepat. Ya. Itu masyarakat yang akan menilai. Ya. Bukanlah kenanya di anak saya, tetapi orang yang di orang lain lah, di pihak lain lah, ya. Jadi anak saya itu kalau menurut saya sih sudah di posisi yang tepat, sudah di langkah yang tepat untuk bersikap terhadap pacarnya dan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi belum sih Pak Haji dengan keluarga Gen? Ya enggak perlulah, untuk apa ya? Kalau saya untuk apa ya? Belum juga anak saya Puji juga enggak perlu. Ngapain? Kalau kita kan pihak perempuan, jadi sebenarnya yang menentukan itu kita, bukan orang lain, bukan pihak lain. Ya, kalau orang nggak tanggap, kalau keluarga pacar nggak tanggap segala macam, itu urusan dia, itulah pribadinya. Kita mau ngomong apa? Kita kan mempunyai sikap, kepribadian masing-masing, ya. Kita mempunyai identitas keluarga masing-masing. Identitas keluarga saya kalian sudah bisa baca. Nah, identitas keluarga orang Allahu alam saya nggak tahu ya. Kita baca di dalam hati aja, kita simpan kan gitu. Netizen kan juga menyoroti nih Pak Haji, katanya Puji nggak mau bertemu dengan keluarga Gen Halilintar, katanya bodo amat mau ketemu apa enggak nih, seperti apa? Iyalah. Nggak menuntut. Itu Jadi santai banget sih. tepat banget itu. Itu saya setuju. Sikap anak-anak saya itu setuju. Karena kita selaku orang tua ya, kalau saya ya, anak saya pacaran pemain dengan seseorang, karena banyak komentar-komentar begini, saya akan tanggap saya. Karena saya akan menjaga agar suatu bibit-bibit yang tidak baik untuk ke depan jangan tumbuh. Andai kata nanti anak kita memang terjadi sesuatu yang serius dengan seseorang, dengan anak orang, ya, tentu kita harus menjaga agar bibit-bibit yang tidak baik ini jangan sampai tumbuh. Nah, kalau seorang orang tua tidak tanggap, nah ini memang sekarang kecil ya, tapi itu bisa melebar kemana-mana. Kalau orang lain tidak tanggap, itu urusan mereka, kan itu urusan dia. Jadi anak saya mengatakan seperti itu dan bersikap seperti itu bagi saya sudah tepat, tidak ada masalah. Saya dukung, saya support anak seperti saya. Netizen kan bilang gimana mau direstuin, ketemu aja udah bodo amat, mau ketemu apa enggak gitu. Iya, soalnya kan waktu sudah lama. Jadi waktu ini sudah lama berlarut-larut. Jadi sudah juga, kalau bagi saya sekarang sudah kurang tepat juga. Hah?
Sudah lelah. Iya, sudah lelah. Kita membaca berita aja, saya membaca berita-berita aja sudah lelah. Saya sebenarnya udah, kalau dibilang cekel mungkin. Ya. Karena apa? Kenapa seharusnya ada yang bicara yang ngomong yang tanggap dalam kondisi seperti itu hubungan anak kita dengan seseorang. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau tidak, ya ngapain juga kita bodo amat kita. Diserahkan aja kepada netizen lagi untuk bersikap, untuk menilai, untuk berbicara, untuk ngomong ya. Berarti menurut Pak Haji sikap Fuji yang bodoh amat dan terserah mau ketemu apa enggak sama geng keluarga Halilintar berasa tepat nih menurut Pak Haji? Udah tepat itu untuk sekarang karena udah lelah. Ya, udah lelah, udah kata orang udah basi. Udah kelamaan. Tanggap itu cepat. Ya. Kita harus cepat. Ini begini nih nantinya kan begitu kan. Tapi kalau seorang orang tidak tanggap, ya kita mau ngomong apa kan gitu. Jadi kalian wartawan menanyakan juga, anak saya menjawab seperti itu. Kalau saya sih sudah mensupport saya jawaban itu. Jadi bagi Pak Haji, keluarga dari Gen itu tidak cepat ngambil sikap. Itu wartawan dan masyarakat saja yang menilai. Saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Saya hanya berbicara apa yang saya rasakan, apa yang saya baca, dan apa yang saya lihat. Itu aja. Kecewa nggak sih Pak Haji dari sikap mereka? Ya dibilang kecewa sih enggak juga. Ngapain saya kecewa? Saya kan belum berharap untuk hubungan ini terlalu jauh untuk ke arah serius, belum. Tapi karena kalian menanyakan juga, wartawan kalian sudah menggiring beritanya dan netizen sudah berbicara seperti itu, ya disitulah mangka tumbuhnya seharusnya ada tanggap. Tapi bagi saya sih saya enggak kecewa karena saya belumlah menganggap perhubungan ini terlalu jauh. Jadi saya berbicara seperti ini karena para netizen atau para wartawan sudah menggiring sepertinya memang harusnya ada berbicara kan seakan-akan seperti itu, tapi tidak berbicara. Nah menurut saya berarti kurang tanggap. Itu aja pendapat saya, terlepas dari bagaimana penilaian yang lain itu terserah. Kayak Pak Haji sebagai orang tua jadi nggak sih kayak nyuruh Puji udahlah nggak usah lama-lama kan dia juga nggak ada kejelasan, sekeluarga juga kayaknya nggak ada kejelasan. Sempet bilang juga nggak sih Puji udah nggak usah dilanjutin, sebagai orang tua nih kan pasti peduli sama anak. Mengalir aja apakah ingin Atau santai aja juga Pak Haji? Enggak, saya enggak seperti itu. Soalnya dari awal kan saya sudah sampaikan. Bagi saya intinya, kalau seandainya seseorang menyukai anak saya, mencintai anak saya, kalau dia tulus dan anak saya mencintai dan menyukai, semuanya itu dia lakukan dengan tulus, kemudian masa depannya menurut perkiraan saya masa depannya akan baik, dia akan hidup damai, tentram dan bahagia, tidak ada yang mengatur-ngatur. Ya bagi saya sih tidak ada masalah, tidak ada problem. Jadi saya saya mensupport. Berarti semakin merestui apa dengan saja Pak agak memudar. Ikutan males sih. Saya pada posisi saya, hubungan mereka saya sejauh ini mensupport. Karena saya juga ingat ya, saya inginnya hubungan ini memang klop, seluruh keluarga klop, dukung. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan, memang kalau mereka sanggup untuk hidup berdua, hidup ini lebih baik tidak dicampuri oleh pihak ketiga. Kalau kalian ingin tahu, kalian akan menjalani hidup rumah tangga. Tapi sebaiknya, alangkah baiknya ya, semuanya itu klop. Tapi kalau tidak, baik juga sebenarnya. Kenapa saya katakan baik juga? Nggak ada lagi orang mencampur, nggak ada orang mengatur, nggak ada orang katakanlah mengatur-ngatur apa istilahnya ya, terlalu Ikut campur. Iya, ikut campur. Bagus. Karena pihak ketiga sangat berbahaya. Pak Haji, tapi takutnya selama kalau Puji Torik kan takutnya banyak yang mencampuri gitu Pak Haji. Bukan begitu, artinya sejauh mencampuri di dalam hal baik-baik sih oke aja. Kalau mau saya semuanya klop kan gitu ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, posisi positifnya juga tetap ada. Yang penting berdua ini akur. Kan itu intinya. Pak Haji kan kalau dibilang emang kalau Puji emang mau gitu, mungkin dia juga ngelewatin kedua kakaknya ini. Mungkin bagaimana Pak Haji? Itu kan berpulangnya kepada pihak Sitori. Ya. Pulangnya kepada pihak Sitori. Kalau seandainya mereka Sitorinya ya mau seperti itu, ya saya mau ngomong apa. Tapi ingat, saya belum ada niat untuk ke jenjang lebih serius dalam waktu pendek ini. 2 atau 3 tahun lagi. Masih panjang. Allahu alam lah. Apakah nanti jodohnya? Apakah nanti memang itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan? Allahu alam, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan itu. Jadi saya tidaklah terlalu jauh berharap sampai saat sekarang ini.
Jadi makanya semuanya itu saya terlalu santai aja saya menanggapi. Cuman karena wartawan dan netizen menanyakan juga, saya seperti ini jawabannya. Pak Haji, ini kan Fuji kan sebagai anak cewek, biasanya anak cewek kan dekat sama ayah nih Pak Haji. Sering cerita nggak sih Pak Haji mungkin tentang asmaranya Fuji, tentang capeknya Fuji kerja atau seperti apa sih? Lebih utama asmara ya Pak Haji? Tentang asmara sih enggak bercerita jauh. Lebih bercerita dia ke mamanya. Kalau tentang capek, ya capek. Ada capeknya. Sibuknya kan siang malam kan. Kadang siang sehari full, malam kadang pulang udah larut malam. Ya diantar oleh ya pokoknya udah. Memang dia pernah lebih cerita. Tapi kalau untuk masalah-masalah asmaranya enggak. Saya juga nggak mau menanyakan terlalu jauh lah. Saya ikut campur di dalam masalah asmaranya kurang tepat juga. Tapi Pak Haji sebagai ayah sempat mengawasi terus nggak sih Pak Haji apa yang Fuji rasakan, apa yang Fuji inginkan mungkin? Ya pastilah, karena namanya anak ya saya paham. Karena saya juga nggak ingin ada berita-berita yang tidak tepat. Yang berita-berita yang tidak tepat, tidak ada yang yang mengklarifikasi. Sehingga saya memang pantau. Satu contoh, ini saya klarifikasi juga. Sebenarnya sudah saya klarifikasi ya dua orang wartawan juga. Itu waktu di Bali dibilang anak saya dugem. Kan tidak ada yang klarifikasi. Saya klarifikasi bahwa itu bukanlah dugem. Bahwa dia diajak makan oleh salah satu restoran ke tempatnya, ke tempat restoran itu. Dia diajak oleh salah seorang makan di restorannya. Kemudian di restorannya itu ada DJ di situ. Kemudian pas selesai makan, ya dimainkanlah DJ, diremangin. Jadi itu bukanlah dia sedang dugem di klub malam, bukan. Nah, jadi itu kan tidak ada yang mengklarifikasi kan, beritanya sudah nyebar. Jadi makanya saya selalu memantau anak saya. Saya begitu saya langsung WA, saya ya kirim fotonya segala macam. Enggak papa, saya enggak dugem segala macam kan gitu kan. Nah kemudian ada lagi berita mengatakan bahwa anak saya itu hamil kan, ya enggak aja kan. Nah, jadi itu semuanya itu kan saya harus klarifikasi. Pak Haji, tapi sempat khawatir nggak sih Pak Haji kalau misalkan Fuji dan Thorik keluar kota bareng, keluar negeri bareng, mungkin sebagai ayah? Oh iya, seperti apa takutnya Pak Haji? Ya pastilah saya khawatir. Tetap makanya justru karena itu makanya selalu kemana dia pergi selalu harus ada yang mendampingi. Ya, asistennya atau manajernya atau fotografernya harus ada mendampingi. Saya tidak pernah sejauh ini membebaskan dia untuk pergi sendiri atau berdua dengan pacarnya kemanapun. Ya, minimal dengan supirnya. Jadi harus ada 2-3. Selalu siang malam pantauan saya dengan omanya sejauh ini seperti itu. Dengan siapa? Dengan fotografer, dengan supir, dengan manajer atau dengan asisten. Selalu saya akan pantau. Namun demikian, kita manusia tentu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi saya juga banyak kekurangan, tentu tidaklah terlalu. Mungkin ada juga lah kelalaian saya. Ya tentu saya minta kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan ya saya mohon maaf juga kepada para netizen dan pada masyarakat. Tapi insya Allah sejauh mana kemampuan saya akan saya coba. Manusia tidak bersifat sempurna. Haji ini galakan Pak Haji atau Oma nih sama anak-anak? Kalau galak kan ya otomatis galak kan Opa memang Opa terus terang aja. Kalau di sini kalian tanya soal galak, Opa ini sebelum anak Opa tamat SMA Opa galak kan. Galaknya itu Opa nggak boleh anak itu main nggak karuan. Main nggak jelas kemana arahnya, karena baru belum tamat SMA. Kalau sudah mulai tamat SMA udah kuliah, Papa mulai buka-buka sedikit. Kenapa? Karena bagi Opa berprinsip anak belum tamat sekolah dengan kondisi anak saya mungkin belum bisa membedakan ini baik, ini kurang baik, ini begini. Belum Papa yakin banget dia paham dan dia mengerti. Justru karena itu ngapain Papa jaga. Jadi semenjak dahulu anak Papa tuh semuanya ya Papa kontrol banget. Kalau dulu waktu SMA, mulai dari SMP pulang sekolah ya ikutlah les. Pulang sekolah ikut les, malamnya mengaji. Begitu juga di SMA, pulang sekolah les ya, les bahasa Inggris, pokoknya adalah les segala macam. Terus bagi yang belum bisa mengaji, Papa ikut mengaji. Saya datangin guru ke rumah dulu. Tapi setelah tamat SMA, tentu saya protek juga anak saya. Ya kapan lagi bebasnya? Ya sudah, rasanya sudah bisa dia membedakan hal-hal yang Pak Haji, tapi Pak Haji rada kecewa nggak sih Pak Haji tentang Gen Halilintar yang bungkam soal kalau ditanya gimana Fuji, gimana Thorik?
Ya saya nggak begitu ya itu apa saya sih kecewa kan saya bilang tadi kan masih panjang. Saya hanya menanggapi dengan omong saya tadi kan seperti kecewa saya kan itu karena kalian bertanya makanya jawabannya seperti itu. Bagi saya hubungan mereka sampai saat ini hanya saya menganggap bahwa dia hanya pacaran seperti orang-orang pacaran biasa. Tidak lebih daripada itu. Oke. Masa kembali ke Dafran nih, Ah. udah curhat belum sih mau pilih siapa atau mungkin ada yang spesial lagi yang kita nggak tahu nih ternyata papanya udah tahu. Belum lah ya. Kalau soal pilih kemana dia pilih dan siapa dia pilih belumlah ada pembicaraan di situ. Soalnya si Pran ini saya sebenarnya sudah sebelum mereka kenal dengan Mbak Ica dengan si Natali sebelum itu Bapak sudah beberapa kali menyampaikan ke dia ini waktunya sudah dekat nak harusnya kamu sudah menentukan pilihan kamu kan umur